Hari ini, kita hidup dalam dunia yang sedang berubah lebih cepat dari sebelumnya. Teknologi yang dulu hanya ada dalam film fiksi ilmiah, kini hadir di depan mata kita. Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Satu hal yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah suatu hari nanti manusia tidak perlu atau tidak bisa bekerja lagi? Apakah robot akan mengambil seluruh lapangan pekerjaan kita? Apakah kita sedang menciptakan mesin yang pada akhirnya akan menggantikan kita sepenuhnya? Mari kita gali lebih dalam. Sejak awal peradaban, manusia bekerja untuk bertahan hidup. Dari berburu dan meramu, hingga revolusi industri, hingga ekonomi digital hari ini. Tapi ada satu pola yang selalu terjadi. Setiap kali teknologi baru muncul, pekerjaan lama hilang, tapi pekerjaan baru tercipta. Contoh sederhana, ketika mobil ditemukan, ribuan kusir kereta kuda kehilangan pekerjaan. Tapi jutaan pekerjaan baru tercipta. Mekanik, supir, pabrik otomotif, jalan raya, dan segala ekosistemnya. Sama halnya ketika komputer muncul. Pekerjaan administratif banyak yang otomatis. Tapi muncullah programmer, desainer, analis data, cybersecurity, dan seterusnya. Namun, AI berbeda. Teknologi ini bukan hanya menggantikan tenaga fisik, seperti robot pabrik. AI mulai masuk ke wilayah yang dulu kita percaya hanya bisa dilakukan manusia. Berpikir, menganalisis, mencipta. Itu sebabnya muncul ketakutan baru. Jika mesin bisa berpikir, apalagi yang tersisa untuk manusia? Mari kita lihat kenyataannya di dunia kerja saat ini. AI sudah menggantikan banyak pekerjaan. Kasir digantikan self-checkout. Customer service digantikan chatbot. Desain konten bisa dibuat dalam hitungan detik oleh generator AI. Penulis, analis data, editor video, bahkan dokter dan pengacara mulai terbantu atau tergantikan oleh algoritma yang tidak pernah lelah. Bahkan profesi yang membutuhkan kreativitas, empati, dan intuisi kini perlahan diambil alih oleh AI. Ini bukan lagi sekedar prediksi masa depan. Ini sudah terjadi. Dan yang mengejutkan, bukan hanya pekerjaan menengah ke bawah yang terancam. Profesi bergaji tinggi pun mulai tidak aman. Lalu pertanyaan besarnya, jika AI mengambil alih seluruh pekerjaan kita, apa yang akan dilakukan manusia? Apakah kita hanya akan duduk, menunggu gaji dari pemerintah? Atau kita justru akan kehilangan identitas karena tidak lagi dibutuhkan sistem ekonomi? Karena, sadar atau tidak, bekerja bukan hanya soal uang. Bekerja memberikan tujuan, struktur, dan rasa berharga dalam hidup kita. Ketika itu hilang, bukan hanya ekonomi yang runtuh, psikologi manusia pun bisa ikut hancur. Namun ada sisi lain yang jarang dibicarakan. AI justru bisa membebaskan manusia dari bekerja karena terpaksa, sehingga kita bisa bekerja karena ingin mengerjakan sesuatu yang bermakna, tidak lagi terjebak dalam pekerjaan repetitif yang melelahkan jiwa. Bayangkan dunia di mana produksi pangan otomatis, transportasi tanpa supir, pabrik penuh robot, jasa administrasi dilakukan AI, dan tenaga kesehatan dibantu sistem super cerdas. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia bisa benar-benar memiliki waktu untuk hidup. Tetapi tentu ada tantangan besar di depan kita. Siapa yang akan memiliki teknologi itu? Siapa yang mendapatkan keuntungan? Jika hanya dimiliki segelintir pihak, jurang antara kaya dan miskin akan menciptakan bencana sosial besar. Karena ketika mesin mengambil alih pekerjaan, orang yang memiliki mesin akan menguasai uang. Dan orang yang tidak memiliki mesin bisa saja tidak punya apa-apa. Inilah mengapa dunia harus berubah. Bukan hanya teknologinya, melainkan sistem ekonominya. Kita perlu memikirkan solusi seperti Universal Basic Income, pendapatan dasar universal, pajak otomatisasi, pendidikan ulang besar-besaran, ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi, dan kepemilikan teknologi yang lebih merata. Jika itu dilakukan, AI bukan ancaman, tapi alat kemajuan. Pada akhirnya pertanyaan ini bukan tentang teknologi, tapi tentang manusia itu sendiri.
Apakah manusia akan menggunakan AI untuk menciptakan masa depan yang lebih adil? Ataukah kita membiarkannya menciptakan dunia di mana mayoritas manusia tidak lagi punya tempat? Jawabannya ada pada keputusan kita hari ini. Karena masa depan tidak datang dengan sendirinya. Masa depan dibangun oleh pilihan kita. Jadi, apakah manusia tidak lagi akan bekerja karena AI? Mungkin iya. Tapi bukan karena manusia tidak mampu lagi bekerja, melainkan karena manusia akhirnya bebas untuk memilih apa arti bekerja yang sesungguhnya. AI mungkin mengambil pekerjaan kita, tapi jangan sampai ia mengambil nilai kita sebagai manusia. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka pembahasan seperti ini, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan mari kita terus eksplorasi masa depan bersama-sama. Karena perubahan sudah mulai, dan kamu adalah bagian di dalamnya.